Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada hari ini Klinik Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat kedatangan tamu orang nomor satu di Sumatera Barat. Saudara sekalian, podcast ini terselenggara atas kerjasama Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan DPD Ikatan Alumni Lemhanas Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Cakupan dialog kita ini tidak lepas dari IPOLEK Sosbud Pankamnas. Saudara sekalian, hari ini kita bertemu dengan Gubernur kita, Bapak Mahyildi Ansarullah. Assalamualaikum, Pak Gubernur. Waalaikumsalam, Paman. Beliau sengaja kita undang. Kami ingin bincang dengan beliau paling tidak untuk mengevaluasi kinerja beliau selama menjadi Gubernur Sumatera Barat 3 tahun 8 bulan ya, udah ya. Bulan Februari besok baru 4 tahun. Jadi kita berharap selama dalam bincang kita dengan Pak Gubernur ini, apa yang menjadi pertanyaan oleh warga masyarakat Sumatera Barat terjawab hendaknya. Ada yang menuding Gubernur kita ini tidak bekerja maksimal. Sementara kalau kita lihat dari indikator yang ada dan dibuat oleh pemerintah, Sumatera Barat itu IPM-nya saja sudah IPM-nya itu sudah pada posisi ranking 7 di Indonesia. Saudara sekalian, kita langsung aja dengan Buya. Buya, untuk pemimpin pemerintahan, Buya kan sudah masuk periode, hampir menyelesaikan periode pertama ini sebagai gubernur, dan sebelumnya Buya sudah menjabat wali kota Padang hampir 2 periode, di tengah jalan untuk kemudian maju menjadi gubernur. Ada yang mengkritik Buya, begitu Buya pernah menyampaikan bahwa tidak pernah akan meninggalkan kota Padang, lalu Buya terpilih menjadi gubernur dan pindah dari Ayani ke Jalan Sudirman. Mungkin ini adalah latar belakangnya, Buya. Silakan, Buya. Iya, saya kan orang partai. Dan kalau di PKS itu ada berapa level-level keputusan. Iya. Ada keputusan tingkat personal, ada keputusan tingkat kabupaten, ada keputusan tingkat provinsi, dan kemudian ada tingkat nasional, ya, pusat. Nah, maka saya itu saya maju sebagai pejabat publik, apakah ketika sebagai di DPRD provinsi pada tahun 2004 yang lalu, kemudian saya jadi wali kota, wakil wali kota, wakil wali kota, kemudian jadi gubernur, itu semuanya berangkat dari keputusan pusat, keputusan DPP. Yeah. Dan nah tentu sama aja seperti untuk keputusan yang setelah itu, ya. Jadi dalam hal ini itu yang menjadi keputusan dari pusat, sehingga memang kita di daerah melaksanakan keputusan itu. Dan bagi kader-kader PKS, yaitu keputusan pusat itu sesuatu yang mesti dilaksanakan. Walaupun kadang-kala bertentangan dengan diri kita. Dan jadi tidak ada niat juga untuk mengecewakan warga Kota Padang ya, Buya, ya? Dan justru kita untuk berpikir untuk bagaimana memantapkan pembangunan Kota Padang. Yeah.
Karena apa? Karena memang dalam faktanya keuangan kabupaten kota itu, pendapatan asli daerah kabupaten kota itu kan di bawah belanja publik semuanya. Dan satu-satunya keuangan daerah yang belanja publiknya di bawah pendapatan asli daerah adalah provinsi. Nah, maka Ya. untuk itu kabupaten kota di Sumatera Barat semuanya sangat terkait dengan anggaran-anggaran baik di provinsi ataupun juga di pusat. Kita pun juga di provinsi ya butuh dukungan anggaran dari pusat. Nah, waktu itu dengan keberadaan kita di provinsi, maka tentunya akan memperkuat kepentingan-kepentingan di daerah, di kabupaten kota, ya dengan sinergi dan kolaborasi yang kita lakukan. Ya. Jadi artinya Buya lebih memperhatikan secara umum tentu Provinsi Sumatera Barat. Kalau mengenai Kota Padang masih terperhatikan oleh Buya ketika menjadi gubernur? Oh jelas, karena ekonomi Sumatera Barat itu sangat ditentukan sekali oleh Kota Padang. Ya, Kontributor, kontribusi ekonomi pembangunan Sumatera Barat itu yang paling besar itu ada di Kota Padang. Nah, maka saya itu eh, karena memang jumlah Kota Padang juga lebih besar, lebih banyak, ya, dan kemudian juga tingkat intelektualitas masyarakatnya juga lebih tinggi. Nah, maka saya itu tentu dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dan juga kepentingan juga lebih besar, tentu juga perhatian dari provinsi juga menjadi suatu hal yang besar untuk Kota Padang tentunya. baik Buya. Bicara tentang Sumatera Barat Buya, ini kan ada 19 kabupaten kota. Hmm. Kalau menurut penilaian seorang gubernur, eh, ini sebetulnya tidak membanding-bandingkan Buya. Tetapi paling tidak Buya tentu mengetahui eh, indikator pembangunan itu. Dari 19 kabupaten kota ini, menurut Buya kabupaten mana yang paling menonjol keberhasilan pembangunannya? Eh, dalam hal ini tentu kita melihat dalam banyak sisi ketika melihat suatu keberhasilan. Tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, Ya, ya, dari sektor yang dilakukan oleh kabupaten kota tentunya, atas sektor pendidikannya, kemudian juga sektor kesehatannya itu ya, yang pokok ya, yang prioritas, dan kemudian juga kaitan dengan pertumbuhan ekonominya, ya, ya, kemudian sektor-sektor yang menjadi prioritas yang dilakukan oleh kabupaten kota itu, ya, ya, dan kemudian juga di sektor kesejahteraan masyarakatnya, ya, ya, kemiskinan, nah, ya kan, apalagi sekarang ini ada kemiskinan ekstrim dan ya, kemiskinan umum, gitu kan, ya, ada kemudian juga pengangguran dan lain-lainnya. ya, Nah, kalau saya itu dari sisi itu, dari banyak sisi kita melihat, dan termasuk juga masalah kriminalitas, ya, kemudian remaja yang banyak. Jadi maka dalam hal ini dan secara nasional pun juga itu kan diberikan apresiasi, ya, apresiasi. Dan saya kira daerah-daerah yang mendapatkan apresiasi nasional lebih banyak, saya kira tentu itu lebih lebih baik, ya, ya, lebih sukses di ya, dalam membangun daerahnya. Dan eh, kemudian juga dari perencanaan-perencanaan ya, kabupaten kotanya, ya. Dan kemudian di samping itu juga dilihat dari komitmen kepala daerahnya. ya, Nah, komitmen kepala daerah itu nanti ditandai alokasi anggaran yang dialokasikan di kabupaten kota itu sekaitan dengan hal-hal yang krusial, hal-hal ya, yang ya, mendasar, hal yang pokok di daerah-daerah tersebut. Jadi saya kira barangkali mungkin untuk melihat mana daerahnya itu, maka dilihat dari bagaimana prestasinya. penghargaan, penghargaan Ya, ataupun juga prestasi-prestasi yang telah diberikan oleh bupati wali kota ya, tersebut untuk masyarakatnya, dan berkaitan dengan eh, masyarakat, yang tentu adalah sesuatu yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat, ya, yang pada intinya di sana akan memberikan kemudahan-kemudahan
ke masyarakat seperti masalah kesehatan, Iya. masalah infrastruktur dan lain-lain. Iya. Di antara 19 kabupaten kota itu menurut Buya masih ada yang tergolong miskin kota atau kabupatennya? Ya, itu ditandai dengan tingginya angka kemiskinannya, Oh, kan itu begitu. indikatornya ya. Kan begitu. Dan Ya, kemudian juga IPM-nya, IPM-nya ya. ya IPM itu nanti kesehatannya, ya. Iya. Dan kemudian juga bagaimana komitmen ditandai dengan alokasi, Iya. alokasi anggaran dari kepala daerahnya. Dan kemudian juga nanti juga bisa dilihat nanti dari desa, indeks desa membangunnya, Iya, iya. ya. Mm-mm. Karena memang kalau itu untuk indeks desa membangun ini memang sangat sangat ditentukan sekali oleh bagaimana perhatian dari kabupaten kota terhadap nagari-nagari atau desa-desa yang Iya. ada di Mm-mm. daerahnya. Dan eh, alhamdulillah kita di Sumatera Barat secara keseluruhan yaitu tahun 2021 Iya. kita sudah bisa mengentaskan desa sangat tertinggal. Dan Itu di kemudian kabupaten mana itu dia? ada di beberapa kabupaten di Sumatera Barat, ya. Dan kemudian juga ada desa yang tertinggal. Nah, sekarang ini kita di Sumatera Barat tinggal hanya 10 ya 10 nagari tertinggal. negeri tertinggal. Tertinggal. Kalau sangat tertinggal tidak ada lagi. Ya, ya. Udah clear. Yang terakhir itu di daerah Sulawesi Artinya Barat. keterisoliran udah nggak ada lagi gitu ya. Ya, Ya. sangat tertinggal. Dan Heeh. kemudian tertinggal itu kriteria-kriteria yang ada di Kementerian Desa. Kan. Ya, Dan nah, yang 10 ini ya, tersebar di beberapa kabupaten. Nah, ya. di Mentawai, dan kemudian juga ada di Kabupaten Solo Selatan, Solo, dan kemudian Ya. juga beberapa kabupaten yang lain. Buya Mahyadi, Buya itu dilantik menjadi gubernur itu tanggal 20, kalau nggak salah ya, 25 25 Februari Februari tahun 2021. 2021. Itu kita masih dalam suasana COVID, Betul, betul. masih dalam keadaan sulit dan semua warga masyarakat masih memakai masker Sekarang, kemana-mana gitu. ya. Artinya eh, dampak daripada COVID ini pastilah eh, dampaknya kepada ekonomi dan kepada pembangunan. Selama masa COVID itu dan sampai sekarang, dunia pun masih dalam keadaan eh, ekonomi yang sulit dalam hal pembangunan. Apa yang Buya lakukan? Kiat dan strategi apa yang Buya lakukan sehingga saya mendengar Sumatera Barat itu selalu berprestasi di beberapa bidang pembangunan dan itu ditunjukkan dengan penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kabupaten dan kota. Apa yang Buya lakukan? Ya, jadi semua provinsi, kabupaten kota di Sumatera Barat ketika COVID semuanya terpukul. Iya, Apalagi daerah-daerah yang memang tergantung dengan pariwisata. iya, Karena memang kita tidak banyak aktivitas. Kemudian juga mobilisasi masyarakat juga pada waktu itu sangat rendah sekali. Sehingga daerah-daerah yang menggantungkan pendapatan pada daerahnya pariwisata ya, ke pariwisata itu sebab terganggu. pengaruh. Nah, itu ditandai dengan minusnya pertumbuhan ekonomi ya secara nasional ataupun juga di kota kota. Termasuk juga di Sumatera Barat. Nah, tahun 2021 itu pertumbuhan ekonomi kan kita minus 1,6 ya. Tapi alhamdulillah tahun 2022 itu mulai positif, Iya, yaitu di atas 3 pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kemudian 2023 kemarin, yaitu ekonomi kita sudah di atas 4,6 lebih kurang. Ya, alhamdulillah itu terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dan rata-rata nasional pada waktu itu kita di masih di bawah angka nasional. 6, Kita di bawah, nasional 5, nasional 5, 5. sekian. Iya. Dia masih di bawah nasional kita. Dan perlu juga kita cermati,
Ada daerah yang tinggi pertumbuhan ekonominya, bahkan 2 digit, jadi perlu dicatat. Kemiskinan di daerah itu juga cukup tinggi. Iya. Nah, lain halnya dengan di Sumatera Barat. Iya. Ya, walaupun pertumbuhan ekonomi kita itu 4,6 2023, tetapi ketimpangan ekonomi di Sumatera Barat itu termasuk kecil, Iya. yaitu Gini rasio. Itu kita nomor 3 terendah di Indonesia. Artinya apa? Artinya ketimpangan ekonomi di masyarakat kita Sumatera Barat tidak terlalu timpang. Nah, dan ini yang perlu difahami oleh sebagian kita, banyak orang berorientasi hanya pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi banyak di satu daerah itu, tetapi uangnya itu bukan Tidak beredar di situ. tidak beredar di daerah itu, maka itu tidak berdampak signifikan. Nah, itu makanya kita bisa menandai ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, sementara kemiskinannya juga tinggi, berarti uang yang didapatkan di daerah itu bukan beredar di daerah itu, tapi di daerah lain. Iya. Ya. Nah, beda dengan halnya kita Sumatera Barat. Justru uang yang kita dapatkan beredar di dalam daerah sendiri, itu ditandai dengan adanya wisata, desa wisata, kemudian juga berapa kunjungan wisata di negara-negara kita. Dan kemudian juga dukungan dari para perantau-perantau kepada nagari-nagari. Ini perlu kita ketahui bahwa semangat sosial yang kuat itu di Sumatera itu di tingkat nagari dibandingkan tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, inilah satu kelebihan di Sumatera Barat dan inilah yang kita kapitalisasi. Ya, yaitu kita mengkapitalisasi bagaimana potensi nagari, potensi desa dengan memberikan perhatian terhadap pergerakan perekonomiannya, kemudian pertaniannya, ya, dan kemudian sektor kehutanannya, sehingga alhamdulillah ya seperti kami katakan tadi, ketimpangan ekonomi kita itu nomor 3 paling rendah di nasional. Dan kemudian alhamdulillah juga dengan fokus kita 10% alokasi untuk pertanian, maka ini juga memberikan dampak yang signifikan, ditandai dengan tingginya nilai tukar petani kita. Ya, dan itu di atas nasional, jauh di atas nasional. Bahkan untuk sektor kehutanan itulah kenaikan yang paling tinggi dan juga paling tinggi di nasional untuk nilai tukar petani kita. Dan ini adalah efek dari keseriusan kita dari 10% alokasi untuk pertanian, kemudian juga dengan adanya desa-desa wisata yang kita lakukan. Nah, sehingga berefek positif terhadap perekonomian. Dan kemudian di samping itu juga dengan keseriusan kita untuk pariwisata, maka muncul desa-desa wisata. Dan kita adalah desa yang paling banyak Desa wisata kita di Indonesia. Nah, itu makanya uang itu beredar di tingkat nagari tadi, di tingkat desa tadi itu. Sehingga masyarakat ramai datang ke sana, maka mereka berbelanja di sana, maka langsung dirasakan. Itu makanya berbicara masalah kesejahteraan, itu tidak mesti ukurannya lah pertumbuhan ekonomi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana uang itu langsung kepada masyarakat. Nah, terbukti kita di Sumatera Barat, gini rasio kita kecil, dan kemudian juga di sana juga ditandai dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan kita di desa-desa nagari-nagari. Nah, untuk ke depan ini menjadi suatu prioritas kita. Nah, kemudian pada saat yang sama, walaupun COVID 2019 sampai 2021 itu, dan kemudian juga berlanjut tahun 2022, kita mencanangkan 2023 kemarin menjadi tahun kunjungan untuk Sumatera, Visit Beautiful West Sumatera. Ini sudah kita rancang setahun sebelumnya, dan itu juga berdampak positif kepada perekonomian kita. Ya, karena memang kita juga konsen dengan pariwisata di Sumatera Barat. Bahkan capaian kunjungan kita yang direncanakan 2023 itu 8,2 juta, tetapi yang kita capai
itu 11.300.000 orang kunjungan ke Sumatera Barat. Dari luar Tahun provinsi. 2023. Iya. Tahun 2023. Target kita 8,2, Iya. tapi tercapai 11,3 juta. Jadi artinya luar biasa apa lonjakannya, dan itu juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena memang kita konsen dengan pariwisata. Nah, kemudian pada saat yang sama juga di negara-negara kita, daerah kita Sumatera Barat, kemiskinan juga bisa kita tekan. Kemiskinan ekstrim. Ya, pada tahun 2021 itu baru satu kota yang bisa, yaitu Padang Panjang. Dan kemudian tahun 2023 kemarin itu sudah ada sebanyak 6 kabupaten kota yang keluar dari kemiskinan ekstrim. Ya, nah dari 19 kabupaten dari kota. 19 kabupaten kota. Dan kemudian juga angka kemiskinan ya juga menurun ya di kita di Sumatera Barat. Tadi kita laporkan apa kemiskinan di bawah nasional. Dan kemudian juga bahkan yang lebih ininya lagi, Kita yang ada berapa persen sekarang tuh, ya? angka kemiskinan kita itu 5,6 ya, lebih kurang 5,6. Ya, itu di bawah nasional. Di bawah rata-rata nasional itu ya. Nasional 9 lebih. Jadi jauh di bawah ini, ya, di bawah nasional. Dan kemudian yang perlu Pak Man ketahui juga, itu capaian-capaian kita tahun 2023 itu sudah di atas capaian RPJM. Ya, nah, perlu diketahui RPJM itu kan kesepakatan kita dengan DPRD. Ya, dari visi misi kita dan dari kesepakatan dengan DPRD. Nah, kemudian itu sudah di atas RPJM capaian. Kemiskinan bisa kita tekan di bawah target RPJM, dan kemudian juga apa pertumbuhan ekonomi juga di atas RPJM, dan kemudian juga angka pertumbuhan ekonomi juga demikian. Jadi ada berapa faktor-faktor, sektor-sektor yang sudah di atas RPJM. Jadi sudah dia melampaui di target kita pada tahun 2003 ini. Nah, kalau itu kita optimis tahun 2024 ini ya nanti kita juga akan bisa lebih baik lagi, karena memang kalau kita lihat sekarang ini apa pertumbuhan ekonomi kita, pergerakan ekonomi kita, dan kemudian juga aktivitas yang dilakukan di Sumatera Barat itu juga lebih baik, dan itu juga ditandai dengan aktifnya daerah-daerah fokus kepada beberapa sektor-sektor yang memang prioritas di daerah-daerahnya itu. Dan nah kemudian di samping itu juga apa untuk kesehatan, ya, capaian kesehatan kita juga cukup baik. Ya, itu sudah untuk kesehatan ini sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah UHC, ya, universal health coverage. Jadi kita sudah memberikan dukungan dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, maka di sana kan ketahuan nanti mana kabupaten kota yang serius dengan itu. Itu ditandai dengan alokasi anggaran. Nah, itu makanya masih ada beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat yang belum UHC. Nah, inilah yang kita harapkan tahun 2024 ini dan juga tahun 2025 nanti kita harapkan mereka juga konsen untuk kesehatan masyarakat, pelindungan kesehatan masyarakat, dan kita provinsi dalam hal ini berkontribusi untuk itu. Jadi memang ada share antara kita dengan kabupaten kota. Nah, itu kita masuk 20%. Ya, kecuali di Mentawai, kita itu lebih tinggi, yaitu lebih kurang 30% yang kita cover dari pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat di Mentawai. Dan sekarang ini masih ada beberapa daerah yang belum UAC. Nah, di sini keseriusan atau mungkin juga kita bisa memahami mungkin kaitan masalah keterbatasan anggaran di masing-masing daerah itu. Dan kemudian juga termasuk juga untuk IPM, tentunya indeks pembangunan manusianya. Ya, dan alhamdulillah kita IPM kita sudah di atas nasional, dan kemudian ranking 7 ya. Ya, kita termasuk ranking 7 terbaik di nasional, dan ya mudah-mudahan ke depannya akan bisa lebih baik lagi. Itu diantaranya. Ya, nomor 7 di nasional, nomor 4
kabarnya di luar, Untuk di Sumatera untuk ya. Sumatera kan nomor 2, Nomor 2 di nomor 2 Sumatera ya. ya, yang paling Di ini. luar Jawa nomor 4 ya. Nah, luar 2. Baik, Buya, menyimak dari apa yang Buya sampaikan tadi, eh, bicara soal investasi. Ya, Bagaimana iklimnya di Sumatera Barat, Bu? ya. Ya, alhamdulillah kalau kita boleh sampaikan, itu investasi di Sumatera Barat itu makin meningkat. Di bidang Ya, apa tuh, Buya? Yang paling banyak? kita kan ekonomi kita bergerak di UMKM, Ya, ya UMKM, dan kemudian juga di sektor perkebunan, ya, ya, dan kemudian juga ya, sektor pertanian ya juga, dan kemudian juga peternakan, dan kemudian juga pertambangan. Ya, dan alhamdulillah kita juga meningkat. Nah, bahkan dari tahun 2021 ke 2022 terjadi peningkatan baik modal dalam negeri ataupun juga dari luar negeri. Dan ini adalah suatu hal yang kita banggakan. Artinya, bahwasanya masyarakat internasional ataupun nasional investor itu memberikan kepercayaan ya. ya kepada kita untuk bisa berinvestasi ditandai dengan adanya peningkatan investasi di Sumatera Barat. Kalau yang dari luar negeri, di bidang apa, Bu ya? Ada bidang Mereka masuk bidang perkebunan, ya, perkebunan, kebunan, kemudian juga pertambangan, dan kemudian juga tambang, ya, tambang juga. ya, dan juga kemudian juga dari apa sektor-sektor energi juga Iya, ada, ya. Apalagi kita sekarang ini juga konsen dengan green energy, iya, ya. Dan kemudian juga alhamdulillah kita juga mendapat reward dari iya, nasional, iya, itu karena konsennya kita dengan energi hijau, green energy, iya, dan kemudian juga kita konsen dengan perhutanan sosial, iya. maka ini mendapat respon yang positif. Itu ditandai dapatnya kita anggaran melalui BPDLH tahun 2024 ini, yaitu sebanyak 3,5 juta US dollar. Itu diperkirakan ada 56 miliar lah, lebih kurang ya. Dan sekarang ini akan masuk lagi, mudah-mudahan insya Allah dari Jerman, itu mudah-mudahan mohon doa kepada kita semua, itu sebanyak 20 juta euro. Nah, mudah-mudahan ini akan lebih menggerakkan lagi. Nah, jadi dalam hal ini kita juga konsen dengan perhutanan sosial. Kita termasuk provinsi yang paling besar, yang paling luas dalam pengelolaan perhutanan sosial kita itu Perhutanan jumlahnya sudah sosial. Itu apa 319.000 bentuknya, Bu hektar. ya? Perhutanan Perhutanan sosial itu seperti apa? Ya, jadi kita kan daerah kita di Sumatera Barat ini kan banyak hutan, Ya, ya. Dan kemudian eh, di antara masyarakat kita akan melakukan pengelolaan perlindungan kepada hutan, ya. Dan kemudian kan di hutan akan ada batasan-batasannya, mana yang bisa diambil dan mana yang tidak. Nah, maka itulah kita membentuk kelompok-kelompok masyarakat agar mereka menjaga dan merawat perhutanan itu, ya, sehingga ada apalagi kita punya kearifan lokal, itu iya, hutan nagari misalnya. iya, iya, Nah, jadi maksud itu yang menjaga itu adalah masyarakat. Nah, maka hmm, dalam hal ini perhutanan sosial itu dengan SK dari Kementerian Kehutanan, maka hutan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan batasan tertentu. Nah, iya, di antaranya adalah dengan kita tanami tanaman-tanaman yang berbuah iya, misalnya. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari buahnya. iya, Nah, dan itulah kita beberapa akhir-akhir ini kan juga kita sudah mengekspor manggis ke iya, beberapa negara. Itu juga Somanggis. adalah dari hasil perhutanan sosial. Dan Iya, kemudian juga sekarang ada sekarang ini perkebunan durian misalnya kan. iya, iya, Nah, itu kan juga bahkan selama ini kita mengerti harga durian cuma harganya puluhan ribu gitu kan. Tapi sekarang ini sudah ratusan ribu. iya, Ya, karena apa? Karena memang dikelola dan kemudian ditata secara baik, dan itu bisa dimanfaatkan di perhutanan iya, sosial iya, tadi iya. itu, ya, sehingga juga memberikan dampak. Termasuk juga kita sekarang juga konsen itu dengan mendistribusikan 3.000 sampai 4.000 stuk lebah
galo-galo. Iya. Ya, sehingga nanti kita akan bisa dapatkan madu galo-galo di Madu, sana. madu terbaik. Madu terbaik Mm, dan informasi itu bisa untuk obat COVID dan kemudian juga iya, untuk tapi juga untuk kesehatan lainnya. Alhamdulillah. Nah, ini juga sekarang bergairah ya iya, di kelompok-kelompok masyarakat kita iya, yang kita berikan bantuan itu. Karena ada di kawasan itu juga bisa mereka melakukan pengolahan terhadap iya, sampah misalnya. iya, iya, Nah, sehingga sampah-sampah yang dekat pasar, yang dekat mereka tinggal, mereka olah sehingga itu bisa budidaya maggot di sana. iya, Kemudian mereka bisa mendapatkan pupuk cair dengan pupuk pupuk padat iya, dan iya, kemudian maggotnya itu bisa untuk pakan ikan iya, dan kemudian juga untuk pakan ternak yang lainnya. iya, Dan ini yang sekarang ini kita dorong untuk masyarakat kita yang ada di sekitar Danau Meninjau iya, dalam rangka untuk mensubstitusi iya, yaitu pakan ikan buatan selama ini. iya, Mudah-mudahan bisa disubstitusi dengan pakan ikan dari maggot ini dan iya, sehingga pada akhirnya nanti juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. iya, Dan dalam kenyataannya, nah sekarang ini juga memberikan dampak yang positif. Karena perlu diketahui, iya, kita di Sumatera Barat ini punya 81% nagari-nagari kita itu berada di sekitar hutan. iya, Dan juga kita perlu ingat, Sumatera ini juga daerah yang rawan bencana. Nah, kalau seandainya hutan ini tidak terkelola, tidak terperhatikan, tidak terawat secara baik, ini akan juga berisiko. Nah, iya, dengan adanya perhutanan sosial tadi itu adalah masyarakat bisa hidup di sekitar hutan tanpa merusak hutan dan sekaligus juga bisa kita mengurangi potensi-potensi bencana iya, yang akan menimpa masyarakat tersebut. Dan seperti kami sampaikan berawal tadi itu nilai tukar petani hutan ini juga jauh lebih tinggi. Bahkan iya, sekarang ini pendapatan mereka itu kemarin sudah lebih daripada apa ini pendapatan minimal mereka iya, setiap iya. setiap bulan ya dan bahkan mereka sudah di atas Iya. pendapatan yang kita standarkan ya. Baik, Buya. Eh, Buya berlatar belakang pertanian, Ya, insinyur pertanian. Nampaknya konsentrasi Buya lebih kepada pertanian ya. dan ini sudah eh, menunjukkan hasil selama Buya bertugas sebagai gubernur di Sumatera Barat. Eh, menyinggung anggaran Buya Ya, dari RAPBD itu berapa persen Buya mengalokasikannya hmm, untuk pertanian ini? ya. Jadi kita konsen kepada pertanian dalam artian luas di Sumatera Barat karena memang masyarakat kita banyak bertani. Iya. 57% penduduk kita bergerak di sektor pertanian. Ya, dan tersebar ada pertanian, kemudian perikanan, kemudian kehutanan, kemudian peternakan, nah, tersebar di sana. Nah, maka kalau saya itu kita konsen itu kan memang masyarakat seperti itu. Dan inilah salah satu hal yang positif ketika COVID 2019-2020 itu pertanian kita tetap berjalan. Sehingga itu makanya ada di antara warga masyarakat kita ketika dikasih beras mereka menolak. Iya, iya, Kenapa mereka butuhkan garam gitu. iya, Karena iya. itu yang tidak ada. Tapi kalau berasnya tetap pertanian mereka tidak berfungsi. Dan Itulah kemudian mereka makanya lah yang paling sehat kan? itu makanya kita cepat pulihnya Iya, ketika COVID itu karena iya, kita daerah pertanian dan kita tidak terdampak begitu iya, serius iya, kecuali ya kota-kota tertentu, Kota Padang, Kota Bukit Tinggi dan kemudian kota-kota wisata itu terdampak itu. Nah, waktu itu dengan dasar itu dan kemudian sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang paling besar untuk pendapatan asli daerah kita di Sumatera Barat. iya, Ya. Dan kemudian juga perlu diingat tadi 81% ya masyarakat kita di kabupaten kota itu berada di sekitar hutan. iya, iya. Nah, ini 81%. 81% nagari-nagari di Sumatera Barat berada di sekitar hutan, di dalam hutan. Iya, Nah, maka oleh sebab itu makanya kita serius ya untuk memberikan perhatian dengan 10% iya, alokasi anggaran untuk pertanian. Dan alhamdulillah, seperti kami sampaikan tadi itu memberikan dampak yang juga cukup positif. Itu dengan meningkatnya nilai tukar petani, iya, kemudian kemiskinan bisa kita tekan, ya, dan kemudian juga kemiskinan ekstrim juga bisa kita targetkan 2024 ini bisa kita zero kan, iya, insya Allah di Sumatera Barat ke depannya. Dan
Termasuk juga sektor peternakan. Iya. Peternakan perlu diketahui, Pak Aman ya, bahwasanya kita di Sumatera sekarang ini kekurangan suplai dari dalam daerah itu untuk daging kambing, Iya. untuk kambing sendiri. Kemudian sapi juga begitu, ya juga kita kekurangan. Dan itu masih disuplai dari daerah tetangga, posisi tetangga. Iya. Dan artinya kebutuhan kita belum terpenuhi oleh kita sendiri. Iya. Nah, Iya. artinya ini terbuka peluang kepada Iya. kita untuk bergerak di sektor Iya. peternakan. Nah, itu makanya kita dorong ya Iya. pertanian di sektor peternakan. Dan nah itu makanya kita mencoba memixkan antara pertanian dengan peternakan. Itu makanya sekarang kita dorong untuk bagaimana tanaman sawit itu juga bisa dipelihara untuk sapi ataupun juga kambing ataupun juga kebutuhan akan mensuplai termasuk juga kerbau gitu kan. Iya. Karena memang kita sekarang masih impor Iya. ya dagangan kita. Nah, kemudian yang lebih ini lagi yang kita syukuri juga sekarang ini juga kita sudah punya ekosistem eh, ternak unggas yang cukup baik. Iya. Kenapa? Kita punya produksi jagung kita Iya. cukup baik, dan kemudian kita juga peternakan ayam juga baik, dan kemudian juga sehingga jadi ekosistem jagung dan ayam ini sudah baik di Sumatera Barat. Itu makanya kita termasuk provinsi yang bisa mensuplai memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah tetangga, provinsi tetangga dari hasil pertanian, peternakan, dan kemudian juga perkebunan kita. Jadi kebutuhan ayam kita sekarang walaupun sudah banyak UMKM yang bergerak di bidang kuliner, misalnya ayam-ayam geprek itu kan sangat Banyak, banyak sekarang ini. pertumbuhannya luar Iya, biasa hebat. iya, iya. Ada lagi yang lebih luar biasa, itu sekarang ini dengan pemanfaatan perhutanan sosial juga adalah kopi. Kopi ya, ya, Sekarang ini saya baru tahu juga, berapapun produksi kopi kita itu diserap oleh pasar. ya, ya, diserap oleh pasar di Diserap oleh Sumatera pasar. Barat. Sumatera Barat dan Nah, kemudian juga luar Sumatera Barat. iya, Kopi kita ini juga iya. diminati juga oleh Mm, ada daerah lain. Dan bahkan eh, kalau ada informasi kawan yang mengerti dengan kopi, itu kopi Gayo itu juga dulu berasal dari Sumatera Barat. di Sumatera Barat Itu ya. dulu ceritanya. Dan Sekarang yang populer itu kan kopi Solo itu ya, kopi Solo, Solo Solo Rajo. Rajo. Ah, ah. Nah, dan sekarang ini juga ada beberapa jenis kopi seperti di Situ Jua Ah, dan ah. kemudian juga di Palupua Ah, juga ah. ada itu juga sudah viral lah gitu kan. Iya, Nah, ini juga berdefek positif. Kalau dulu ketika kita kecil-kecil ketika Ambo ketek dulu, ketika orang tua ndak ada pitih untuk belanja, amaku ambil telur ayam atau telur itik. iya, Nah, iya. jual telur ayam telur itik itu yang dijual untuk belanja. Tapi sekarang tidak. Ah, Kan ah. ada apa di Solo itu Iya, dengan kopi. kopi ya. Jadi kopi itu diambil oleh Mm-mm. anak-anak dan kemudian itu mungkin nanti bisa langsung dijual Iya, ya ke biji koperasi kopinya yang ada ya. biji kopinya bisa Mm-mm. dijual ke sana. Udah bisa dapat belanja untuk Mm. sekolah untuk anak. Dan ini Ya. kan bisa terlihat dari perkembangan kopi shop. Ya, Ini itu yang sudah ribuan jumlahnya ini yang kita di syukuri Sumatera juga Barat. sekarang ini Anak-anak itu muda, usaha anak-anak muda. ya, itu makanya kemarin saya meresmikan asosiasi salah satu asosiasi kopi itu Iya, dan ini kan kita dukung mereka nantinya untuk karena memang jenis kopi di Minang ini kan banyak. Nah, itu iya. makanya nanti kita buat di konsepnya kopi Minang gitu. Nah, kita harapkan nanti teman-teman ini bisa roadshow ke kota-kota yang ada di Sumatera Barat ataupun juga di Sumatera dan Iya, lain dengan membuat brand kopi Minang. Nah, iya, kita harapkan mm, ini juga akan menambah seperti yang Pak Man katakan tadi, kita juga banyak sih coffee shop muncul. iya. Dan itu juga satu yang kita senangi. Sepanjang Dan jalan dan di sudut-sudut kota tuh ya, ya. ada yang satu yang positif dari coffee shop ini. Iya, Dan saya sekarang ini boleh dikatakan tidak begitu banyak melihat pemuda-pemuda yang mabuk-mabukan lagi. mabuk-mabukan ya. Jadi Iya, artinya beralih iya, dari iya, yang selama ini mereka minuman keras, iya. sekarang Sudah mereka minum mengarah kepada kopi. coffee Mm, shop. mm, mm. Dan itu berefek positif kepada ekonomi masyarakat dan Iya, kemudian hasil perkebunannya kopi iya, dan kemudian juga beberapa milenial iya. itu mereka buat kopi shop Kebun ya. kopi kita berapa luas, Bu ya, di Sumatera Barat ini? eh Sekarang ini secara lebih pasti mungkin nanti dari dinas ya nanti ini tapi
sekarang ini terjadi peningkatan. Kenapa? Karena dengan perhutanan sosial tadi. Perhutanan Nah, perhutanan sosial. sosial itu bisa ditanami Iya, kopi iya, dan kemudian juga dan itu makanya kita juga sekarang ini menyebarkan bibit dari iya, dinas kehutanan kita menyebarkan bibit kopi. Dan dari dinas taman pangan, perkebunan, hortikultura juga kita sebarkan iya, bibit kopi. Termasuk juga kulit manis dan kemudian yang lain. Banyak. Kalau boleh kita preteli, banyak potensi-potensi. Kemarin saya juga mengekspor bersama perusahaan kita dan kemudian badan karantina itu mengekspor kulit manis dalam bentuk powder, bubuk. bubuk ya. Jadi bukan dalam bentuk stick aja lagi sekarang kulit manis Iya, dikirim, iya, iya. dalam bentuk Sudah bubuk powder, diolah. sudah diolah. Heeh. Dan ini juga sudah cukup positif kepada Iya, kita iya, ya dalam menggerakkan perekonomian kita. Dan di samping itu juga sekarang ini juga mulai kaitan dengan pertambangan kita juga sudah mulai seperti ada batu bara, kemudian juga ada di Pasaman iya, itu besi, biji besi. iya, Dan kita banyak punya potensi. Itu makanya kemarin saya ketemu dengan Ketua Kadin mengajak untuk Kadin mencarikan investor untuk smelter. smelter Ya, ya. karena memang kita punya potensi di Iya, Sumatera Barat ini biji besi ini ada 75 juta metrik ton. Ya, ini sangat besar yang akan potensi kita kita. olah ya. Ya, yang Hmm. tersebar di banyak kota-kota di Iya, Sumatera Barat. Nah, salah satu yang sudah keluar sekarang itu adalah iya. di Pasaman Barat. Ya, Baik, Buya, ya, kembali ke Progul. ya. Buya, menurut Buya, dari 25 itu yang sudah bisa dicapai 100% itu apa tuh Buya? Di program apa gitu? Ya, jadi Progol kita itu kan ada berapa bidang ya, berapa Ya, sektor. Dari sektor pertanian. Tadi ya itulah yang kita sampaikan. Sektor wisata, yaitu munculnya desa-desa wisata. Dan kemudian banyaknya eh, apa event-event di Sumatera Barat ini yang diapresiasi oleh nasional, ya, ya sehingga itu di backup oleh nasional. Seperti kemarin saya menghadiri acara Siska di Swalunto. Nah itu didukung oleh kementerian. Ini besok lagi ini ada event Rangsolo Barale Gadang. Nah ini juga didukung oleh Kementerian Pariwisata yang masuk dalam karisma event. iya, Nah, di itu. Yang dulu 4 kita masuk sekarang tahun 2024 ini 6. 6. Artinya ini dari Itu peningkatannya dan termasuk tabui ya, nah termasuk Tabui. tabui Dari Tabui Pariaman ya. kemarin juga Iya, Priamana. Nah, iya, itu juga sudah masuk dan diberikan artinya itu sudah menjadi perhatian dan kemudian didukung oleh kementerian. Nah, ini kita berharap lagi tahun 2025 ini ada lagi event-event. Ya iya, seperti sekarang ini yang dia cukup ngelihat juga di Kabupaten Tanah Datar itu satu nagari satu event. Nah, iya, ini juga betul. cukup Iya, menggerakkan perekonomian kita di iya, sana. Nah, ini kita harapkan ini akan bisa itu pariwisata. iya, Kemudian juga untuk sektor kebudayaan, iya, ya budaya, maka sekarang ini dengan hadirnya beberapa tampilan kebudayaan kita juga itu mendapat respon dari Kementerian iya, Kebudayaan iya, ya di secara nasional dan kemudian juga si sektor pendidikan, nah itu juga sekarang ini ya prestasi-prestasi anak kita di pendidikan kan cukup iya, baik, bahkan kemarin anak-anak kita menjadi juara Olimpiade di tingkat internasional iya, ya dan kemudian kemarin di Eropa, kemudian yang terbaru inilah dari Iran. Ya kita juga mendapat tingkat internasional. Nah, ini dari capaian-capaian prestasi kita dan termasuk kita juga mendapat reward dari Kementerian Pendidikan ya dari banyak sektor, dari banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dan kemudian juga dari sektor investasi yang kita sampaikan tadi, dari iya, peningkatan investasi kita baik dalam dan luar negeri. Dan kemudian juga kita termasuk ini sekarang ini investasi yang bakal masuk itu adalah kaitan dengan energi, ya, iya, itu di Singkara, yaitu dari asing, ya, bersama dengan Indonesia Power. Dan kemudian juga
eh, investasi di PLTMH di Iya, beberapa kabupaten kota di Sumatera itu iya, listrik. Nah ini juga kita punya bergerak untuk hal yang demikian. Nah termasuk juga untuk penerapan nilai-nilai budaya kita, iya, ya, dan alhamdulillah kita sudah menjadikan Mesir Raya Sumatera Barat sebagai pusat implementasi ABSSBK. iya, Dan kemudian juga sekarang kita mendorong bagaimana Sumatera Barat menjadi pusat industri halal, ya, dan kemudian juga dan kemarin dari Wakil Presiden juga kita mendapat reward untuk itu. Dan artinya di sini juga tumbuh kegairahan dalam produk-produk halal di Sumatera Barat. Dan ini juga kita berikan dukungan ya, dengan labeling halal terhadap iya. produk UMKM kita. Buya, sebetulnya banyak hal yang ingin ditanyakan kepada Buya tentang Progul ini, menyangkut tentang kebudayaan tadi. Dalam Progul itu Buya menargetkan ada tiga fasilitas gedung untuk kesenian gitu. Hmm, Sementara yang di Taman Budaya aja sampai sekarang kan nggak selesai-selesai Buya. iya. Itu apa sebabnya dan apa target Buya? Ya, sebetulnya kan kita sudah mau memulai pembangunan tahun 2022, Iya. ya. Tapi Nah, sempat mangkrak ya Buya. karena memang sebelumnya belum selesai kan. Iya. Belum selesai Masih kita pondasi. kita rencanakan pembangunannya dan Hmm. kemudian waktu itu ditolak oleh teman-teman budayawan. Ini Hmm. perlu dicatat juga, Iya. ya. Belum kita baru memulai tapi udah langsung ditolak, Iya. ya. Tapi sekarang Bukan kita tidak mau, bahkan kita sudah anggarkan lokasi untuk itu. iya, iya. Dan itu kan sudah direncanakan sebelumnya, Iya, iya. ya, sudah direncanakan sebelumnya, ya. Dan kita bergerak sesuai dengan perencanaan. Dan saya kira Iya. tidak ada di antara kita yang tidak tahu perencanaan yang sudah dibuat beberapa tahun yang lalu, Iya, iya, iya. ya. Nah, jadi kalau soal itu ini yang kita juga merasa ini juga kenapa ini. Termasuk juga kita mau waktu itu membenahi Gor Agus Salim, Iya. ya kan? Bahkan sudah kita carikan investor untuk membangunnya, ya. Nah, kemudian bahkan anehnya teman-teman di DPRD juga ikut membuat podcast juga, ya kan? Dan itulah yang menyebabkan, dan kebetulan yang waktu masuk waktu itu adalah melalui perantau kita juga. Iya, Dan iya. saya langsung komunikasi dengan Pak Doni Oskaria. Iya, iya. Bahkan saya tahun 2022 itu saya segerakan untuk penyelesaian sertifikat Iya. GOR Agus Salim itu. Iya, iya. Alhamdulillah 2020 selesai, dan kemudian maka saya yakinkan ya lagi, nah kemudian sudah datang si investornya. Nah Iya. kebetulan waktu itu yang bersangkutan juga sudah mulai berinvestasi di sini, itu Morawa, Marawai. Ya. ya. Tapi di mana kendalanya, Bu ya? Nah, dan kan ini yang saya yang kita merasa aneh juga gitu kan pada waktu itu kita mulai bergerak untuk mengajak pihak ketiga berinvestasi, bahkan waktu itu mereka mau membangun Gor Salim itu. Iya, Ya, iya. bahkan akan dijadikan sebagai hub untuk salah satu klub sepak bola. Ah, ah, ah. Iya. Nah, itu sudah mulai datang ke sini. Nah, cuma kalau waktu itu kan ada berapa anggota DPRD yang membuat podcast untuk itu. Heeh. Tapi saya dengar anggota DPRD yang bersangkutan tidak terpilih lagi tahun sekarang Iya. ini. Ya. Mudah-mudahan bisa mungkin tahun ini atau tahun depan, Bu ya. Insya Allah kita sudah merencanakan untuk itu, Iya. dan bahkan kemarin kita sudah merencanakan untuk bagaimana alokasi Iya. anggaran kita dari APBD Baik. untuk itu. Akhir, Bu ya. Iya, Karena kita keterbatasan waktu. iya, iya, eh Akhir-akhir ini, terutama sejak 2 minggu terakhir, iya. seminggu terakhir lah, terjadi sebuah peristiwa di Padang Pariaman. Oh, Ada iya, pembunuhan sekaligus pemerkosaan iya. terhadap anak gadis, penjual goreng. Hmm. Eee, Menurut Buya, apa sebab, terjadinya peristiwa-peristiwa semacam ini? Sebab dalam 5 bulan terakhir aja
kasus yang sama itu sudah terjadi di daerah Padang Pariaman sebanyak 37 kasus perkosaan, kemudian eh, kasus amoral lainnya. Hmm. Orang tua menghamili anak, mama menghamili keponakan, tetangga, dan lain sebagainya. Apakah menurut Buya kearifan lokal kita ada bisa disarak-sarak, bisa di kita bulat, tidak berjalan menurut semestinya? Hmm. Menurut Buya gimana? Ya, sebetulnya untuk peristiwa-peristiwa seperti itu, ini yang sudah menjadi perhatian kita ketika saya maju sebagai gubernur Sumatera Barat. Ya, Ya, kan? Itu bagaimana kita konsen dengan generasi muda. Itu makanya kita buat program unggulan 100.000 entrepreneur, ya, ya. Dan kemudian bagaimana kita memberi perhatian kepada pendidikan, kemudian juga pelatihan, pembinaan, kemudian nilai-nilai ABSPK. Itu makanya kita tuangkan. Dan itu pula makanya tahun 2021 itu kita membuat komitmen dan ya, baru terrealisasi pada awal tahun 2022. ya. Ya, komitmen daripada seluruh ormas-ormas di Sumatera Barat untuk memberikan perhatian kepada generasi muda, kepada Komitmen pemuda. itu sudah pernah ada ya, Bu ya? Sudah ada komitmen kita 2022, itu Iya, momennya adalah 1 Muharram iya, 1445 Hijriah. iya, Kemarin kita perkuat lagi, momen kita 1 Muharram 1446 Hijriah. Itu komitmen dengan seluruh organisasi-organisasi ya iya, yang ada di Sumatera Barat, masuk Elkam iya, ya. Nah, objeknya apa? Itu keseriusan memperhatikan generasi muda. Nah, iya, kenapa? Karena memang kita kan sudah punya data-data ya, informasi-informasi sebelumnya dan juga mungkin potensi-potensi ancaman selanjutnya iya, kaitan dengan masalah narkoba, iya. ya kan? Narkoba ya. Kaitan dengan masalah perilaku menyimpang, Iya, ya, kaitan dengan tindakan perilaku amoral yang lainnya iya, seperti iya, yang Pak Man sampaikan tadi. iya, Dan ketika saya di Kota Padang kan mendapatkan informasi yang sangat real dengan itu. iya, Cuma memang tidak semuanya kita beritakan, iya, iya, ya. betul. Tapi kita melakukan langkah-langkah untuk itu. Itu makanya kita di Sumatera Barat juga sudah menghadirkan perda tentang ketahanan keluarga. Iya, Dan perda ketahanan keluarga kan dalam rangka untuk mengantisipasi itu. Itulah iya, yang kita iya, kita perkuat sekarang ini dan di dalam dan juga sekaligus menjadi komitmen bersama kita. iya, Nah, sekarang kita juga mendiskusikan membahas tentang itu. Itu makanya di antaranya kita hadirkan program pesantren Ramadan. Kemudian kita hadirkan program Wirid Remaja. 2 kali sebulan itu anak-anak kita itu di masjid, ya. Dan program Wirid Remaja ini perlu difahami, ya. Itu kita memerankan semua level. Rumah tangga mensupport. iya, Orang tua mensupport untuk ini. Kemudian yang kedua pemerintah kita buatkan programnya. iya, Kemudian kita gunakan tempatnya di masjid. Ini iya, dukungan daripada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi rumah tangga, rumah sekolah, dan rumah ibadah. iya, Rumah tangga itu keluarga, rumah sekolah itu pemerintah, dan kemudian rumah ibadah itu masyarakat. Jadi ini kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Ya, artinya apa? Ini kita betul-betul memberikan perhatian kepada generasi muda kita ini. Apalagi ini tantangan kepada kita untuk 2045 Indonesia Emas. Karena itu kan ini mereka yang jadi presiden nanti. iya, Mereka yang jadi pemimpin kita nantinya. Pada saat yang sama, juga kita lakukan juga gerakan untuk melindungi mereka daripada hal yang akan membahayakan. Nah, tadi diantaranya iya, adalah kaitan dengan narkoba. Nah, itu makanya kita lakukan kita jadikan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat implementasi daripada ABSPK ini. iya, Artinya kita harapkan ke depan ya kita perlu tempat-tempat, perlu contoh-contoh dalam rangka untuk bagaimana mengimplementasikan, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada generasi muda kita. Nah, maka oleh sebab itu ya, dengan adanya Perda Nagari dan kemudian adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 ini menjadi modal kuat bagi kita lagi. iya, Bahwasanya memang kita akan fokus
memberikan perlindungan kepada generasi muda ini ya pada tingkat nagari nantinya. Itu makanya kita Perda Nagari sudah kita buat, kita sedang merancang sekarang ini pergub tentang nagari, tentang bagaimana provinsi nanti bisa masuk. Kenapa? Karena dalam faktanya, Pak Man ya, tadi ada awal sudah saya sampaikan, kabupaten kota memiliki keterbatasan anggaran. Belanja aparaturnya jauh lebih tinggi pada belanja dari pendapatan asli daerah. Sumber keuangan yang selanjutnya provinsi. Provinsi itu alhamdulillah itu pendapatan asli daerahnya di atas belanja publik. Jadi kita punya ruang. Belanja pegawai kita 32. Kemudian PAD kita itu ada sebanyak 47%. Jadi berarti ada ruang anggaran kita. Nah, karena melihat kabupaten kota ya sekarang ini mungkin ada keterbatasan anggaran itu makanya kita mau masuk ke nagari. Kita mau masuk ke nagari. Itu makanya pergub sedang kita persiapkan. Ya, kenapa? Kenapa di nagari? Ya, karena undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 17 2002 adat selingkah nagari. Ya, sehingga nanti pusat mana dia? Pusat lebih cenderung kepada fisik dan pangan. Nah, kemudian kabupaten apa dia masuk? Nah, nanti kekurangan itu ini yang kita kuat. Itu makanya nanti kita akan melakukan penguatan terhadap kelembagaan nagari itu. Penguatan KAN-nya, penguatan ulamanya, kemudian memfungsikan musik nagarinya, dan kemudian juga dengan memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok ini. Selama ini kita hanya baru bisa itu melakukan penguatan pada SDM, pelatihan-pelatihan, baru itu yang bisa kita lakukan. Tapi dengan adanya pergub ini, lagi kita persiapkan sehingga kita bisa masuk BKK ke nagari. Ya, sehingga kita akan menggerakkan nanti sehingga narkoba bisa kita tekan. Dan kemudian kita akan menggerakkan nenek mama sehingga bagaimana nanti nenek mama kelembagaannya lebih kuat lagi sehingga nanti akan bisa memberikan perhatian kepada anak kemenakannya. Dan kemudian ada ulama nagari di sana, masih ulama nagari. Nah, ini yang kita perkuat kelembagaannya sehingga nanti akan bisa berperan. Jadi masjid di nagari, kemudian mama ada di nagari, kemudian suku-suku yang ada di nagari. Nah, maka inilah menurut emat kami. Ya, kenapa? Karena kalau di pengalaman kita dulu di Padang. Di Padang dulu saya buat program ada dalam rangka untuk membenteng generasi muda ini, itu kita buat namanya programnya adalah 1821. 1821. Itu ada kaitan mulai jam 18 WIB sampai jam 1 WIB. Itu peran daripada keluarga terhadap anak-anak kita. Nah, sekarang ini itu cukup ada dampaknya tapi belum maksimal. Nah, kita melihat ke depan itu untuk membenteng itu semuanya karena memang nagari kita ini memang suatu memiliki keistimewaan, maka ini yang kita perkuat ke depan sehingga nenek mama bisa kita berdayakan, kemudian suku kita berdayakan, kemudian ulama bisa kita berdayakan, keluarga bisa kita berdayakan, dan nagari-nagari juga kita dorong untuk bisa menghadirkan peraturan-peraturan nagari. Nah, sehingga ya berapa narkoba, apalagi sekarang ini juga ada nagari bersinar, desa bersinar namanya, bersih narkoba, nagari bersih narkoba di nagari. Dan kemudian ada nagari sadar hukum juga di nagari. Nah, kementerian juga melakukan contoh untuk itu. Itu makanya ke depan kita sedang menyusun pergub, mudah-mudahan tahun 2025 ini. Pergub atau perda? Pergub. Kalau perda sudah. Ketahanan perda keluarga. nagari. Kalau perda ketahanan keluarga sudah. Bahkan juga kita sekarang mengkonsultasikan melalui dinas itu ke depan itu bagaimana nanti pemahaman, karena kami melihat juga pemahaman generasi muda kita dalam hal berumah tangga, berkeluarga. Ini juga perlu. Itu maka ketahanan keluarga tadi itu kita mengharapkan nanti ada ilmu-ilmu, ada wawasan-wawasan tentang kerumah tanggaan ini itu sampai kepada anak kita yang kelas 3 SMA dan kemudian kepada anak kita yang ada di kuliah di perguruan tinggi. Nah, sehingga dengan pembekalan ini sehingga nanti mereka akan lebih siap, akan lebih punya wawasan, punya pengetahuan. Tidak cukup hanya waktu 2 jam untuk membekali seorang tentang rumah tangga. Saya sudah cek kepada ibu-ibu yang ada di Pemprov, saya tanya dari mana mereka belajar tentang keluarga. Menjadi seorang istri bagaimana, menjadi tanggung jawab kepada anak bagaimana, tugas kepada suami anak, mereka mendapatkan dari orang tuanya. Dari orang tuanya mereka dapat. Nah, maka ini perlu pembekalan lagi. Departemen sudah ada selama ini, itu makanya perlu kerjasama kita dengan Kementerian Agama. Dulu di provinsi di Padang pernah kita buat itu masjid sebagai pusat konsultasi.
Ada keluarga yang mau konsultasi tentang masalah-masalah apa, maka disediakan di masjid itu. Nah, ini ke depan kita mau berdayakan di Masjid Nagari ini. Ya, sehingga nanti ada konsultasi itu. Makanya kita sekarang sedang menseleksi, mendata anak-anak kita yang hafal 30 juz, ya, nanti akan kita bisa posisikan sebagai imam di masjid-masjid Nagari. Mudah-mudahan nanti akan kita backup nanti. Nah, dan kemudian mereka bisa menyelarkan Al-Quran di sana. Dan kemudian nanti di masjid Nagari itu mungkin juga tempat untuk nanti ada konsultasi tentang masalah rumah tangga, tentang keluarga, tentang apa saja. Nah, sehingga memang mereka bisa dapatkan di level yang paling bawah. Nah, untuk mudah-mudahan itu makanya keterbatasan kabupaten bisa kita backup dengan itu. Dan kemudian yang selama ini pusat dengan dana desa nagarinya yang kepada sektor mana yang kosongnya kita isi, maka itulah ada penguatan nagari ke depan. Ini yang akan kita lakukan. Dan kemudian di samping juga membuat kurikulum pembinaan kepada kelas 3 SMA dan juga kepada kerjasama dengan perguruan tinggi. Ini saya sudah tugaskan Dinas Kesehatan, P3, P2KB, dan kemudian beberapa OPD yang lainnya untuk menguasai ini semuanya. Dan termasuk Dinas Kebudayaan untuk memperkuat tentang keberadaan Nenek Mama, Pengulu, dan kemudian juga dengan Kesranya, dengan MUI-nya. Nah, sehingga mudah-mudahan ini ke depan ya mudah-mudahan kita ini akan menjadi benteng-benteng ya terhadap hal yang akan membahayakan ya dan yang akan merusak moral dan perasaan yang sama juga melalui Dinas Pendidikan juga kita melakukan langkah-langkah untuk ke depannya. Jadi saya kira memang untuk bicara masalah berapa pelaku-pelaku tadi itu tentu berapa peristiwa-peristiwa tadi karena memang saya langsung dari keluarga yang bersangkutan ngasih tahu sama saya dan itu makanya kita koordinasikan dengan kepolisian. Alhamdulillah polisi cepat bergerak untuk tapi kan itu kan hanya setelah terjadi. Ya, tapi yang perlu kita lakukan adalah sebelum terjadi, preventifnya. Maka itu memang penyiapan SDM, penyiapan generasi mudanya, pembekalan kepada mereka. Nah, siapa itu akan bekali? Orang tuanya, kemudian mamanya, kemudian juga pada warga masyarakat sana. Maka kalau itu menurut saya, untuk penanggulangan itu semuanya tidak bisa sendiri, tidak bisa satu rumah saja, tapi semua rumah. Rumah tangga, rumah sekolah, dan rumah ibadah tadi perlu bersinergi dan bekerja bersama ke depannya. Termasuk rumah kadang ya tentunya. Baik Buya, mudah-mudahan masalah-masalah yang terkini tentang peristiwa kekerasan, pembunuhan, narkoba ini bisa diobat dengan filosofi adat bersandi sara bersandi kita bola. Baik Buya, tidak terasa kita sudah lebih ya 1 jam ya. 1 jam bincang. Namun sebetulnya banyak hal yang ingin kami tanyakan kepada Buya. Masalah pendidikan, masalah kebudayaan, dan lain hal sebagainya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Buya juga berkenan untuk kembali berkunjung ke podcast Klinik Kesatuan Bangsa yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Provinsi Sumatera Barat yang bekerja sama dengan DPD IKAL, Ikatan Alumni Lamhanas Sumatera Barat. Baik, saudara sekalian, 1 jam lebih kurang kita bincang dengan Pak Gubernur dan sebetulnya banyak hal yang ingin kami tanyakan. Namun katanya Pak Gubernur, Pemda Sumatera Barat melalui Bapeda Sumatera Barat itu sudah menyediakan data-data tentang indeks pembangunan Sumatera Barat. Ya, kalau data semuanya di Bapeda itu. Iya, di Bapeda ya. Semuanya. Itu sudah bisa diakses katanya Bu ya. Udah bisa diakses. Jadi apapun yang Buya perjanjikan dengan rakyat, komitmen Buya dengan rakyat, katanya sudah bisa diakses melalui dashboard pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ya, jadi kita udah bertelanjang dengan masyarakat. Iya, jadi itu katanya dengan kegiatan kita. Saya menurut mendapatkan informasi dari Pak Medi, Kepala Bapeda Sumatera Barat, itu sudah sangat transparan sekali, sudah terbuka. Jadi sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Ya, siapa yang dapat bantu maksudnya udah bisa diakses. Sebagai penutup Buya, tentunya ada harapan dari Buya untuk ke depan bagaimana Sumatera Barat ini
lebih maju, lebih berjaya. Ya. Silakan Buya sebagai Ya, closing jadi statement. untuk pembangunan Sumatera Barat ke depan, karena memang kemampuan PAD kita tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan kita, maka dalam hal ini tak ada pilihan bagi kita dalam pembangunan Sumatera ini harus bersinergi dengan kabupaten kota, dengan provinsi, kemudian provinsi dengan pusat. Dan saya kira dari banyak tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan kepada kami, sinergi ini harus dibangun dan lebih baik untuk ke depannya. Dan mudah-mudahan di dalam memajukan masyarakat Sumatera Barat ke depan juga provinsi tergantung juga dengan kabupaten kota. Iya, Ya, kabupaten kota juga terkait juga dengan provinsi begitu. iya. Kita juga terkait juga Nggak dengan bisa lepas pusat. sendiri Nah, ya. maka untuk itu, Hmm. ayo kita bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi di dalam rangka untuk membangun Sumatera Barat dan untuk menghadirkan kesejahteraan oleh masyarakat Sumatera Barat, termasuk juga kepada perantau-perantau kita. Nah, ini juga potensi yang luar biasa yang harus kita kapitalisasi dalam rangka untuk kemajuan Sumatera Barat ke depan. Baik, terima kasih Buya. Saudara sekalian, eh, demikian bincang kita dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Dan yang kita kupas pada hari ini mungkin baru kulit-kulitnya saja. Tapi kita berharap mungkin dari kesempatan Pak Gubernur juga berkenan hadir Insya Allah. setiap saat lah untuk bincang kita, menyampaikan informasi tentang pembangunan Provinsi Sumatera Barat kepada warga masyarakat Sumatera Barat sebagai komitmen Buya membangun Sumatera Barat dengan warga masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Saudara sekalian, banyak maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.